Subtitle bahasa Inggris video ini disponsori oleh Cakap. Iya, Cakap adalah aplikasi belajar online bahasa asing dengan interaksi dua arah antara murid dengan pengajar profesional melalui video call dan juga chat. Dapetin diskon 20% untuk pembelian paket belajar bahasa Inggris menggunakan kode GGXCAKAP20. Link ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Halo Gadgeters, apakah Anda mau bergabung dengan sama saya? Nggak, bercanda. Jadi ini settingannya cukup berbeda ya. Jadi biasanya kan di dapur, biasanya di studio Gadget Gaul, biasanya di apa lagi sih? Event ya, event atau di mana. Ini mungkin karena kemarin yang video terakhir kita di mobil itu lumayan banyak view-nya, kita lakukan ulang lagi aja ya. Jadi tadi tuh gue sama Hadi baru beres acaranya Huawei yang memperkenalkan flagship mereka yang terbaru, yaitu Huawei Mate 30 Pro. Mate 30-nya itu nggak ada langsung Mate 30 Pro, itu pun hanya satu varian yang warna space silver aja. Ya spesifikasinya bisa kalian teman-teman cek, Gadgeters cek di ada slide-nya atau ada b-roll-nya. Pakai Kirin 990, RAM 8GB. Udah Android 10, udah ini bisa dibilang Android pertama di Indonesia yang resmi menggunakan Android 10. Terus kameranya ada 4 sebenarnya. Ada 40 megapiksel. Mereka bilangnya ultra wide cine kamera. Dan si yang 40 megapiksel ultra wide cine kamera ini konfigurasi warnanya RGB seperti kamera pada umumnya, sedangkan yang kamera utamanya yang disebut super sensing ya, normal kamera itu 40 megapiksel juga dengan konfigurasi RYYB yang mirip sama di P30 Pro. Ada telefoto 8 megapiksel, 3 kali zoom. Ya mungkin kedengarannya biasa-biasa aja, tapi mungkin Gadgeters perlu cek hasil fotonya, soalnya menurut gue sih zoomnya udah cukup baik gitu. Sama yang terakhir ada depth of kamera 3D untuk mengambil foto bokeh-bokeh, video bokeh dan segala macamnya. Semuanya disatuin di kayak satu lingkaran gede gitu. Itu si konsepnya itu ngikutin kayak kamera DSLR gitu. Kamera selfie-nya juga 32 megapiksel. Ini notch-nya lumayan ada lebih lebar gitu ya. Soalnya di dalamnya itu ada berbagai macam sensor. Yang paling jelas sih yang pasti ada proximity, itu pasti ada. Selain itu ada sensor face unlock, itu juga pasti ada. Terus ada 3D depth sensor juga. Ada kamera selfie-nya tadi yang udah gue sebut. Sama yang terakhir ada motion gesture, ngedeteksi gerakan tangan gitu buat ngoperasiin si HP-nya tanpa harus ngambil si HP-nya atau megang secara langsung gitu. Nah, ngobrol-ngobrol megang secara langsung, yang bikin gue keren dari si HP Mate 30 Pro ini, jadi dulu tuh sempat ada yang launching gitu di Indonesia. Dia ada ada sensor touch sensitifnya gitu di sisi-sisinya. Kepakainya itu buat main game. Nah, yang ini si Mate 30 Pro, karena dia si curve bezelnya tuh sangat-sangat dalam ya, sangat-sangat kayak air terjun gitu, sangat lebih ekstrim dibandingkan seri Note atau seri S dari Samsung. Jadi si tombol volumenya tuh ditiadakan dan diganti dengan ini keren banget. Jadi kayak double tap gitu buat ngaktifin si volumenya, terus kita tinggal slide atas bawah aja. Dan itu tuh salah satu hal yang udah gue pikirin dari dulu gitu, kayak ini kalau misalnya ada ya sides sisi-sisi yang sensitif, kenapa nggak dijadiin buat ngatur volume aja gitu, tinggal slide atas bawah. Dan itu kayaknya dipikirkan oleh Huawei dan dipakai gitu di si Mate 30 Pro ini. Baterainya juga katanya bisa buat seharian dan besoknya lagi katanya ya, soalnya 4500 mAh. Udah dikasih super charging juga 40 watt out of the box. Sama bisa wireless charging 27 watt juga. Jadi ya itu bang secara spesifikasi mah emang oke lah gitu.
Yang dijual atau yang diutamakan, yang dikedepankan oleh Huawei tentang si Mate 30 Pro ini adalah sebenarnya kameranya juga banyak berbagai fungsi. Yang pertama adalah dia kemampuan untuk ngambil foto dan video pada saat malam hari. Si foto untuk malamnya itu katanya dia untuk mode Pro-nya tadi gue udah ngecek bisa sampai 400 ribuan ISO, dan itu salah satu yang tinggi banget. Soalnya kalau misalkan di kamera HP sekarang tuh ISO di mode Pro gitu atau mode manual itu paling mentok-mentok ya 6400 gitu. Bahkan ISO di kamera ini aja juga sama 400.000 juga. Iya. 400. Harganya bisa jadi 4 kali lipat dari harga Mate 30 Pro ya? Ya, enggak sih, udah turun. Oh, udah turun. Ya pokoknya gitulah udah. Berapa kali lipat dari itunya? Iya, 3 kali. Sekitar gitu. Itu bisa apa namanya? Udah mulai menyaingi, tapi gua nggak tahu itu ISO-nya itu emang Noise-nya banyak atau enggak? Iya, noise-nya banyak atau enggak, terus generate dari software atau enggak gitu kan. Atau emang dia bisa, si sensornya memang bisa capable untuk ngambil sensitivitas sampai 400.000 gitu. Dan yang menariknya adalah hal tersebut pun diterapin di mode videonya. Jadi mode videonya pun ada mode Pro. Kalau misalkan di P30 Pro itu lu cuman bisa ngatur exposure value mau +1 sampai +3, -1 sampai -3 gitu atau 0 gitu kan, balance. Atau sama ngatur fokus, mau autofocus continuous, autofocus single atau manual focus. Kalau di Mate 30 Pro mode manualnya itu bisa ngatur ISO-nya juga sampai tadi itu gue ngecek sampai 100 ribuan. Iya, 12.800 untuk video. Untuk video dia bisa ngatur ISO-nya juga secara manual gitu. Jadi kalau misalkan buat merekam malam-malam, kan kalau misalkan foto malam mah ya sampai 2 juta juga udah banyak kali. Ini bisa ngerekam video malam-malam, walaupun ya pasti kompensasinya ya noise pasti ada dan segala macam. Cuman ya misalkan gadgeters nih suka naik gunung gitu kan nggak mungkin kan ke gunung bawa lighting kan. Jadi mungkin si Mate 30 Pro ini bisa buat dokumentasi kegiatan kalian pada saat main ke gunung gitu. Nah ini si Mate 30 Pro dia bisa ngambil video slow motion sampai 7680 fps. Wow. Itu berapa? Hampir 8 kali lebih slow gitu dibandingkan flagship yang lain gitu, yang 960 fps gitu rata-rata sekarang. Bahkan kamera pocket aja itu 960 fps sih. Iya, di ini ya RX itu ya. Iya. Kayak gitu. Bisa kayak gitu ngerekam si videonya. Slow motionnya parah banget. Menurut gue sih gitu. Dan ngomong-ngomong soal kemampuan videonya sih, si Mate 30 Pro ini ya 4K sampai up to 60 fps. Sayangnya kamera selfie-nya ya 1080p 30 fps aja. Yang videonya bisa kalian cek di sini. Nah, ini adalah hasil perekaman dari Huawei Mate 30 Pro resolusi 4K, dan pada saat kita ngerekam kita bisa langsung ngeganti ke ultra wide dan ini tetap di 4K. Ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Huawei Mate 30 Pro di 1080p 30 fps. Nah, itu tadi video sampel dari si Huawei Mate 30 Pro. Ini udah bisa dibeli mulai besok. Gue nggak tahu, kalau nggak salah tuh pre-order dulu besok seminggu sampai tanggal 25 November kalau nggak salah. Ntar pokoknya lengkapnya ada di deskripsi di bawah. Yang pasti harganya itu 12.500.000, sekitar segitu. Bonusnya itu ada bonus headset, wireless earbudnya Huawei, sama sama silicone case. Dan mungkin gadgetnya masih ada yang bertanya masalah Google GMS yang masuk Mate 30 Pro yang masuk Indonesia fix, nggak ada Google messaging service. Semuanya diganti jadi HMS, servisnya dari Huawei. Untuk aplikasi minimal ada 2 App Store yang bisa dipakai buat install aplikasi, yaitu yang pertama App Gallery-nya Huawei,
sama ID3 Store. ID3 Store yang biasa ada di aplikasi bawaan gitu loh, yang isinya aplikasi-aplikasi buatan anak bangsa. Nah, terus ada yang nanya kayak misalkan Gojek atau Grab bisa dipakai atau enggak. Katanya sih bisa. Tadi sih gue ngecek pakai Google Maps, gue install Sideload gitu, APK-nya di download. Google Maps bisa jalan, bisa dapat lokasinya gitu. Bisa jalan gitu. Terus ya tanpa Gmail lah, kalau berarti kayaknya tanpa ada Google Services yang lainnya gitu. Gue nggak tahu apakah ini bisa menjadi apa ya, kekecewaan atau misalkan kayak ya terus gimana dan segala macem. Karena ya sebenarnya katanya sih galerinya Huawei itu udah cukup lengkap si aplikasi-aplikasinya. Cuman yang gue khawatirin adalah misal nih ada game baru, bisa jadi si Huawei ini yang tanpa GMS atau tanpa Play Store bisa dapat gamenya tuh lebih lama dibandingkan Android lain yang lebih baru, atau bahkan sebaliknya. Itu semua tergantung bagaimana deal-dealannya Huawei sama developer aplikasi di sana. Cuman yang bisa dipastikan adalah yang pasti ini tetap menggunakan Android, base-nya itu Android. Jadi untuk pengoperasian dan segala macam, aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal dan segala macam semuanya sama. Jadi intinya sih ya tanpa Play Store aja gitu. Kira-kira gitu. Mau penasaran beli bisa cek aja info di deskripsi di bawah, dan di sebelah deskripsi ada tombol subscribe, diklik dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalau misalnya ada video unboxing, hands-on atau review gadget terbaru bisa langsung dicek, ditonton di gadget kesayangan Gadgetiers. Nah, buat teman-teman yang baru saja subscribe, terima kasih sudah mendukung satu-satunya channel gadget Indonesia yang konsisten membahas gadget resmi. Gue Arfi nih, ntar lagi kayaknya mau nyampe rumah, jadi daripada gue dari parkiran ke rumah direkam gini kan ntar dikira gue ada artis gitu, ada yang lagi ngevlog, jadi ya udahlah, kita sudahi saja videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.